Oke, tes kamera. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah menjadwalkan waktu kita untuk pendampingan 3 hari ini. Dan saya sedang berada di UPT SMA Negeri 6 Alat. Dan bersama dengan calon guru penggerak yaitu Siti. Beda ya antara IPA dan kimia. Ya, saya kira sama. Kalau IPA masuk fisika ya, biologi. Kimia sudah spesifik. Iya, jadi hari ini untuk rencana pendampingan kita akan membahas tema pendampingan, yaitu implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, fokus pendampingannya ini yang pertama adalah refleksi hasil survei feedback 360 dengan ditambah dengan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Dan untuk pembahasan kedua, kita akan diskusi tentang rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga terakhir itu diskusi hasil olahraga 2 tentang keterlaksanaan tahapan bakti. Nah, yang dinilai di sini adalah bagaimana refleksi JPP ya tentang pembelajaran hari ini. Nah, untuk di awal kita akan membahas bagian awal pendampingan itu selama 20 menit, mengecek kembali rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya, apakah sudah terlaksana atau bagaimana. Terus mungkin dalam 1 bulan terakhir ini sejauh mana proses itu sudah berjalan pembelajarannya. Nah, untuk selanjutnya setelah di bagian awal kita masuk pada bagian inti pendampingan selama 145 menit ya. 145 menit ini terdiri dari 45 menit membicarakan tentang pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya selama 60 menit keterlaksanaan tahapan bakja, dan bagian akhir selama 15 menit kita akan refleksi. Dan ada beberapa hal yang mungkin harus dipersiapkan sebelum pendampingan 4. Baik, kita mulai saja membicarakan tentang bagaimana rencana tindak lanjut dari pendampingan 2. Dan mungkin bisa diceritakan proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Silakan. Yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ya. Yang pertama pembelajaran yang berpihak kepada siswa, kemudian menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, kemudian berjalannya kegiatan yang ada dalam komunitas belajar yang sudah terbentuk di sekolah. Bisa diceritakan mungkin lebih lanjut tentang budaya positif? Budaya positif yang pertama, yang sebelumnya memang itu dilaksanakan literasi setiap hari Jumat, hanya pelaksananya itu tidak keseluruhan guru mendampingi. Setelah saya menghadap sama kepala sekolah mengusulkan bahwa seharusnya itu literasi pada hari Jumat bukan cuma difokuskan kepada siswa, tapi guru juga harus ikut mendampingi, apalagi yang mengajar yang pertama. Dan alhamdulillah 2 minggu terakhir ini sudah diterapkan, dan semua guru diwajibkan yang ada jamnya pada hari itu diwajibkan untuk mengikuti literasi selain mendampingi siswa. Oh iya. Kemudian budaya positif yang saya tanamkan lagi, saya tidak ada kesepakatan dengan siswa atau membuat keyakinan keras khusus di mata pelajaran saya, tidak akan saya memulai pembelajaran kalau ada sampah 1 lembar pun di lantai. Ada kesepakatan gitu ya? Ada kesepakatan. Kelasnya itu ya sudah tertuang bahwa apa redaksinya di situ ya? Bersih, kelas harus bersih sebelum pembelajaran. Kelas bersih ya.
Dan itu konsistennya. Ya. Oke, itu budaya positifnya. Apalagi yang sudah berjalan mungkin di komunitas belajar. komunitas lain. Iya. Kalau di komunitas belajar yang sudah berjalan ini adalah aktif di PMM. Ya. Aktif di PMM. Di sini kita berkolaborasi sama teman, sharing karena ada aksi nyata yang tentunya di aksi nyata itu butuh kemahiran dalam aplikasi. Jadi di PMM itu kita sharing berkolaborasi menggunakan aplikasi Canva. Ada yang berperan sebagai pemateri atau narasumber. Bagaimana nih? Maksudnya saling mengajar saja. Iya, diskusi. Iya, diskusi. Berarti itu terencana jadwalnya? Rencana. Apa yang dicapai dari komunitas itu? Yang sudah Alhamdulillah tercapai? semua teman sudah 100% masuk di menggunakan apa sih Bisa istilahnya? mengakses. Iya, 100% guru sudah mengakses di PMM dan Yang sudah tadinya banyak yang berapa persen yang belum? sudah sampai 50%. Oh iya. Iya, dengan melalui komunitas itu komunitas belajar, alhamdulillah 100%. Terutama yang bersertifikat itu bersertifikasi. Hasil berarti ya. Iya. Tinggal aksi nyatanya tinggal sedikit persen yang belum. Tapi ini masih tahap pembelajaran juga sama teman. Iya. Kalau di LMS apa yang sudah berjalan dalam 1 bulan ini? Dan sebagai anggap mungkin pencapaian Yang dia Iya. Iya. sudah sampai di elaborasi sebentar di 2.2. Elaborasi di bisa dibantu. Oh di sini barangkali Yang sekali iya. untuk mudah dihubungi tapi tidak ada yang menghubungi. Oke, kita lanjut mungkin rencana tindak lanjut yang dari pendampingan sebelumnya apa yang sudah dilaksanakan? Bentar aja. Baik, kita pindah ke bagian inti pendampingan yaitu refleksi hasil survei. Berdasarkan hasil feedback 360 ini kan kuesionernya ada ya sudah disebar ya beberapa guru, beberapa siswa dan kepala sekolah. Nah, apa yang dirasa mungkin sudah baik tapi masih perlu ditingkatkan menurut responden dari kepala sekolah? Oh, iya. Ya, kira-kira apa masukan? Iya, saya sudah simpulkan dari hasil penilaian dari kepala sekolah. Praktiknya saya sudah banyak laksanakan, praktik baik sudah, hanya belum konsisten saya laksanakan, masih di poin 3 rata-rata tidak konsisten. Kemudian dia harapannya kepada saya supaya Konsisten dalam hal apa ini? pelaksanaan praktik baiknya itu. Oh, pelaksanaan. Iya. Oh, ada redaksi itu ya di Ada. pelaksanaan praktik baik gitu ya. Harus konsisten ya mungkin berapa maunya berapa kali dalam waktu tertentu? Apa berapa sebulan atau bagaimana? Yang poin ketiga saya lihat di sini. Tapi dia rata-rata di sini praktik yang diharapkan sudah sering dilakukan, hanya belum konsisten dilaksanakan.
Maksudnya dia di sini dijadwalkan. Oh iya. 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 Lihat poinnya rata-rata 3. Enggak ada 2 ya. Tapi sudah baik sebenarnya. Sudah ada yang difokuskan. Iya, berarti ini sudah sering dilakukan ya. Kalau ini waktu mulai dilakukan, sering dilakukan. Umumnya sampai konsisten ya. Iya. Konsisten dilakukan. Harapannya juga kepada saya supaya saya terus memberikan pendampingan ke teman terkait pembimbingan siswa yang memiliki minat belajar yang kurang. Oh iya. Bagus itu karena sudah terarah gitu ya. Jelas. Memberikan pendampingan kepada guru bagaimana cara Ya pembimbingan siswa yang memiliki minat belajar kurang. berarti dari coaching. Karena saya Iya. Sebetulnya teman belum tahu tentang bagaimana coaching. Ya, berarti ya materi coaching nih kalau dari rekan itu masih diharapkan ke saya aktif dalam komunitas belajar. ya Itu harapannya, dan apa yang saya dapatkan di CGP saya transfer ke dia. transfer. Iya. Bagus sih responnya di sini karena Alhamdulillah. Iya. kalau berat atau Kemudian kalau dari siswa banyak. satu Ini- ini yang yang punya rekan-rekan Ini dari bunyinya di dalam itu mungkin ada lebih spesifik yang dia inginkan. Kayak tadi itu ini berpartisipasi aktif dalam dalam komunitas belajar ya. Yang perlu saya lakukan mengembangkan diri untuk menjadi agen transformasi pendidikan demi mewujudkan siswa berprofil pelajar Pancasila. menjadi agen ya. Iya, menjadi agen transformasi pendidikan. Ini mengembangkan diri sendiri dan orang lain, memimpin proses pembelajaran, memimpin pengembangan sekolah, memimpin manajemen sekolah. Manajemen ya. Kalau dari murid Kalau dari murid banyak, dan seiring dengan penilaian saya sendiri. sejalan ya. Iya, di sini iya. Iya. Jadi apa yang siswa ini yang kurang bagi saya, dan memang saya akui itu. Iya. Pertama, guru jarang mengajak guru lain melihat cara saya mengajar. Yang kedua, saya mengajar bersama guru di kelas lain. Ini mungkin karena kan bersamaan jam, jadi susah kita barengan dalam kelas. Tapi itu perlu dipikirkan juga ya. Kayak metode lokakarya kan. Iya. Saya sebenarnya kadang berdua, bertiga. Itu bisa diadopsi. Bagaimana kolaborasi saya dengan yang lain. Kayak misalnya PP yang satu. Tapi mungkin bukanlah sama materinya. Kalau di SMA kan beda. Mungkin misalnya di kelas ini saya ngajar kimia, teman di sebelah fisika. Tapi mungkin salah satunya menyesuaikan. Misalnya saya ini beda, tapi bisa membantu ibu mendampingi karena namanya fasilitator. Mungkin bagian pengontrolan kelompok-kelompok kecil, kan? Bisa saja seperti itu. Kalau saya sering masuk. guru kimia hanya satu di sini. 2, 3. Nah itu bisa kan nyambung kalau sesama guru kimia. Kalau saya sih sering masuk dalam satu semester, berapa guru saya masuk. Iya, untuk supervisi ya. Tapi ini mungkin maunya anak-anak Iya. sama-sama Iya, belajar, iya. ya di dalam Berkolaborasi gurunya di dalam, seperti iya. metode lokakarya kita. Iya.
selama ini Bu. Itu Kadang yang pleno, kadang kelompok kecil. kemudian bercerita dengan pengalaman guru lain. Oh, udah suka ada ya? Iya, itu saya lihat poinnya di sini. Dengan pengalaman. Iya. Kemudian Ya. kalau pengalaman saya sendiri sih sering Hmm. supaya dia jadi motivasi menjadi motivasi untuk dia. Tapi kalau pengalaman guru-guru lain kemudian yang paling ini memberikan kesempatan kepada orang tua murid Ya. untuk menjadi guru tamu pada hari tertentu. Oh, Itu memang saya iya. tidak pernah lakukan. Guru orang tua deh. Iya. Itu juga penilaian diri saya, Bu. Sama penilaianku sama siswa. Oh iya, berarti sejalan dengan Sejalan. Nah, kita kembali ke penilaian kepala sekolah ya. Rencananya seperti apa nanti rencananya Ibu ya untuk memperbaiki kompetensi sesuai dengan masukan-masukan dari kepala sekolah. Apa yang direncanakan ke depannya nanti? Masalah konsisten pelaksanaan praktek baiknya. Gimana rencananya? Rencananya tetap mengutamakan kolaborasi supaya bisa saling membantu. Seperti ini kan melalui kolaborasi kita bisa dari satu teman atau apa segi positifnya bisa kita petik. Jadi Mungkin bisa lebih kolaborasi. konkret lagi dijelaskan supaya bisa lebih jelas mungkin. Konsisten apa yang dilakukan sehingga bisa konsisten. Rencananya bagaimana? Ini kan dia bilang kita dituntut untuk konsisten dalam pelaksanaan praktik baik. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan supaya kita dianggap konsisten dalam pelaksanaan praktik baik? Mungkin apa yang mau kita lakukan? Yang nyatanya saya berusaha untuk apakah perlu menjadwalkan? Ya itu tadi perlu menjadwalkan. Ya, karena kan kalau konsisten itu kan berhubungan dengan waktu ya. Berarti ada jadwal gitu. Dan jadwalnya di mana disosialisasikan atau apakah di komunitas belajar atau di mana? Di komunitas belajar. Jadi membuat jadwal kegiatan komunitas. Berarti PI nantinya saya bisa lihat ini jadwalnya. Iya, Insya iya, karena ini kan rencana kan, mesti dicek lagi nanti nih apakah sudah ada jadwalnya dan apakah memang konsisten juga dilaksanakan juga kegiatan komunitas. Tetap PMM yang di ini atau mungkin bisa dipindah ke materi lain. Kalau PMM kan sudah berhasil nih, sudah 100% sudah mengakses. Cuma tadi masih ada minta teman bagaimana aksi nyata, kayaknya cara-cara buat gitu. Biasanya kalau bikin kegiatan udah langsung bikin laporannya ya sama Kepsek. Biasanya biasa. Sehingga mana yang tidak konsisten dan tidak dilaporkan, tidak disampaikan. Tapi biasa kan selama ini ada komunitas spontan di Bu. Iya. Kayak ini, kayak Canva. Kalau kita di komunitas kayak tidak terikat kapan saja ngomong-ngomong cerita tuh langsung bagaimana caranya itu gitu. Iya. Jadi Ketika disurvei kepala sekolah merasa bahwa dia konsisten, berarti memang perlu penyampaian atau mungkin apa kan? kan biasa kepala sekolah nimbrung. Kalau ini apalagi di bahasa ini sama-sama belajar. Kayak ini hebat saya dikiap di Canva lagi. Nah, kalau memberikan pendampingan kepada guru tentang bagaimana cara mendampingi anak bermasalah, gimana? Biasanya kalau kan biasa di rapat dikemukakan. Ini kan kita diminta mendampingi guru. Oh iya. Bagaimana caranya? Kalau saya itu biasa kan ada seri di ruang guru. Seperti itu saya selalu tolong itu anak-anak dituntun, didekati, dicari apa kebutuhan yang dia butuhkan. Saya sering itu, sudah sering memberikan apa sama teman. Nanti ada teknik mendampinginya gimana nih? Bukan imbauan tapi apa? Memberikan bantuan
membagi triknya Ibu. Termasuk membagi triknya mungkin itu karena berapa teman biasa kan kalau ada anak saya begini, jadi saya kasih trik tolong ini. Kadang saya juga sebenarnya kalau di ruang piket saya di situ, kadang juga saya apa biasa ikut apa namanya terlibat bagaimana itu Mungkin saya yang diharapkan itu teman-teman, kita memberikan semacam metode khusus bagaimana mereka mudah mendampingi anak-anak yang bermasalah, misalnya cara mengidentifikasi permasalahan anak, mungkin ada trik yang kita dapatkan dan dia mau dibagi diminta untuk penjelasan itu, ataukah mungkin itu membagi instrumen yang pas untuk mereka. kalau instrumen tidak sih, cuma saya biasa hanya lewat sharing. Kan banyak anak berkasus seperti itu dan bahkan yang pernah saya bilang Bu itu saya sudah dapat solusi ini anak yang bermasalah Tuhan ya. Saya pernah cerita sama kita. Oh ternyata ini harus ada pendekatan sama dia. Bahkan tadi pagi sempat saya Pendekatan apa itu? pendekatan itu anak-anak mau didekati, mau maksudnya langsung dibimbing dekatnya. Tadi pagi sempat juga teman seri sampai pagi-pagi sebelum masih di kelas, sementara anak-anak membersihkan, saya sempat cerita-cerita sama guru agama. Sudah pernah mencoba mengecek teman lain cara dia pendekatannya? Mungkin itu yang diharapkan oleh teman-teman kan? Oh dia dengan cara mendampingi terus kita mengoreksi ini yang harusnya. Biasa kalau begitu Bu, tidak ada waktu khususnya pada saat kita rapat biasa disampaikan begitu kan, biasa ada guru itu sih begini itu anak mereka begini mungkin saling sharing bagaimana mendekati itu anak. Tapi kalau maksudnya pendampingan face to face tidak. Harusnya kamu yang begitu dia maunya face to face nya. Iya. Seperti kita ini sekarang. Iya. Wah nanti menemukan cara-cara baru lagi kan? Iya. Berdialog secara lebih intensif gitu maksudnya. Ini saran dari kepala sekolah kita memang memberikan pendampingan. Iya, biasanya kalau saran secara lisan mungkin sering di ini, tetapi kalau pendampingan berarti benar-benar terjun langsung dengan masalahnya teman. Gak biasa juga begitu diambil alih langsung berikan. Itu dia yang ada pertimbangan. Tapi dia BK dia langsung ke siswa ya? Enggak, ke guru dulu, guru bidang studi, sudah itu ke wali ke dekat. Terus rekan, ini dari rekan mintanya aktif di komunitas belajar. Berarti cocok ini kita rencanakan rencananya ini untuk aktif di komunitas belajar. Sebenarnya saya sudah aktif. Tapi dia bilang iya, itu juga baik. Saya sudah mungkin aktif sekarang, mungkin tadinya 3 kali, dia mintanya 5 kali. Bisa deh begitu frekuensinya berarti. Ini kan teman-teman, itu mulai kapan saja maksudnya kita begitu aktifnya bagaimana maksudnya kita mau nanti di kapan-kapan saja biasa duduk gitu. Bagaimana caranya ini belajar pakai di sini. Coba ditanya lagi aktifnya versi kita seperti apa? Iya, itu sudah aktifnya begitu. Sudah barangkali dianggap aktif kalau artinya diadakan pertemuan. Berarti kan kita program lagi namanya. Itu udah aktif bagaimana ini dan setiap ada pertemuan dipanggil kita kan saya memang masuk di sini kan kelompoknya itu ada memang khusus apa namanya bukan maka penganggota tadi karena ada memang kelompok khusus di komunitas itu nanti kita itu tapi setiap ada kegiatan ada di dalam. Kalau begitu kita yang inisiasi. Ini saya mau bagi dulu tentang bagaimana pembelajaran sosial emosional misalnya. Jadi nanti pakai aktif dengan dia inisiasi. Itu saya bilang aktif bagaimana tidak biasa di balik gitu. Terutama itu biasa teman di kampung bagaimana ini mau kayak ini aksinya biasa juga di aksi nyata di sekolah penggerak
Pokoknya dia dosisnya ditingkatkan. Itu yang bagaimana maksud saya Dia membutuhkan kita lebih dari Dia maunya yang biasanya. formal. gampang. Lebih dari biasanya. Nah, yang mana kan dimaksud itu? Saya tidak ada aktif, setiap ada kegiatan saya ikut. Dia jawab tidak jawab. Tidak tahu versinya Bu deh. Nanti harus digali lagi, jangan digantung. Tidak tahu versinya. Iya. Berarti rencanakan ini untuk tanya kembali. Iya. Karena ini masukan ya, kalau masukan itu nanti. Aktif mungkin maksudnya ini saya tidak keluar apakah Aktif di sini menurut bayangan saya lebih sering. Kalau saya mengartikan aktif di situ artinya dia yang mau yang formal, tidak mau artinya sambil duduk kita ngobrol begitu. tapi kan dia sendiri biasa minta. Ah, Biasa tuh kalau dianggap dianggap Ibu, bukan anu itu. banget dulu nih, apalagi masalah ini terutama di PMM ini yang Iya. anu kan kebetulan banyak teman juga itu yang akunnya belum connect apa. Itu saya bilang aktif yang di bagian mana? Iya ya. Insya Allah saya selalu siap. Hanya dia yang tahu ini berkanta ini yang ngisi siapa itu tanyakan kembali. Itu lagi saya jujur isiannya ini. Dia bilang jangan membuat saya terlalu wow kan tidak seperti itu. Artinya berusaha memperbaiki kompetensi diri dengan masukan-masukan kita. Ya. Mengembangkan diri menjadi agen transformasi. Bagaimana caranya mengembangkan diri? Mengembangkan diri mengikuti kalau ada kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang profesi saya. Banyak pelatihan sekarang. Cuma waktu. Iya. Terus tentang cara bagaimana mengembangkan diri dan orang lain memimpin manajemen sekolah. Ini masukannya teman. Ini sama ya, konsisten dengan itu ya. Iya. Berarti memang harapannya teman kita selalu hadir untuk mereka karena ada sesuatu yang dia inginkan. Tidak pernah diangkut. Ilmu tak itu. Ilmu tak lebih banyak Dia ini dianggap bahas laki. terbeda dari mereka, artinya ada tambahan dari Iya. kita. Kelihatannya saya ketawa-ketawa. Kadang itu tanpa bicara mereka memaknai apa yang kita lakukan. Iya. Jadi banyak cara. Nah ini muridnya guru jarang mengajak guru lain. Iya, maksudnya masih di kelas Iya, dosen. kira-kira bagaimana menindaklanjuti ini supaya ini terpenuhi? Insya Allah saya nanti usahakan karena itu maunya siswa Iya, iya. supaya keinginannya juga saya penuhi. Insya Allah nanti semester karena pembelajaran juga mulai berakhir ini. Iya. Terus bercerita dengan pengalaman guru bersama guru lain ya. Saya memang lebih banyak cerita pengalaman pribadi saya. Takutnya kalau pengalamannya orang lain dicerita masalah. Tidak pengalaman bersama guru lain. Oh, Misalnya bersama. kemarin waktu saya dengan Ibu Hasna mengadakan bola karya, nah waktu itu Ibu Hasna lakukan ini, nah yang saya lakukan ini, aku belajar yang saya dapat dari nah kayak begitu. Oh, Iya kayak iya. begitu. Saya waktu saya bersama Ibu Hasna kemarin di ini kegiatan PNE, saya itu ternyata kayak begitu mungkin ada Iya. yang diharapkan. Jadi ada semacam cerita dan Serius sekali kayak kapan saya. Ya, Tapi kita coba ya. guru IPA serius kita tapi perasaan tidak juga. Iya, relatif. Iya, tergantung dari situasi. Terus kesempatan ini orang tua lagi nih bercerita dengan pengalaman sudah kesempatan memberi kesempatan kepada orang tua jadi guru tamu. Iya. Biasanya Kira-kira materi apa yang bisa orang tua bisa masuk? Materi disiplin. Disiplin. Kalau komunikasi karena ada memang grup orang tua, sering saya ada komunikasi, setiap hari komunikasi menyampaikan Kalau di kesehariannya sini siswa. redaksinya orang tua itu menjadi guru tamu. Misalnya materinya ibu apa sih yang ada cerita dan tujuan pembelajaran. Misalnya pengenalan saya foto dalam kehidupan sehari misalnya
peralatan elektronik. Siapa tahu ada orang tua siswa yang menguasai tentang pembuatan apa. Oh, gitu. ya, maksudnya dia bawa materi begitu. Iya, iya. Atau jadi modelnya saja, atau misalnya pengolahan. Tapi kalau misalnya Bu, baru-baru ini kan ada di sini lomba waktu maulid. Lomba bakul, itu orang tua siswa yang tulis itu yang buat. Termasuk di situ. Iya. Tapi sudah dapat. Nah, untuk pengembangan diri kita ini tentunya perlu melibatkan orang-orang di sekeliling kita. Siapa yang kerjanya kita melibatkan tuh. Dan semua hal-hal yang ini Warga masih sekolah. Juga bisa teman dari luar sekolah. iya. Sejalan dengan rencana ini. Iya, setidaknya kan bisa kita Cuma menimba. Iya. Ini Ini mau kita undang itu. Oh. Jadi pemateri. Ah. Belajar sosial emosional. materinya. Pokoknya nanti kumpul di sekolah nah. Iya. Juga ini yang KSE ini agak ini Kalau kan pendalaman lagi. iya, mungkin karena Baca dalam lagi. keadaan sibuk. Ya, betul. Iya. Nanti berkali-kali Jujur baca. Kak Ibu, dari segi materi ini materi. Paling butuh waktu. Iya. Mungkin bertepat karena banyak sekali kesibukan jadi kurang fokus. Nah, kita pindah ke rencana program pembelajaran sosial emosional. Nah, apakah Ibu sudah belajar tentang modul 2? Sudah. Apa yang dipelajari? Bisa diceritakan? Modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional Ya. merupakan suatu kolaborasi Ya. dengan semua warga sekolah dengan melibatkan siswa dan guru serta tenaga pendidik, bagaimana dia menerapkan atau mengetahui sikap, pengetahuan dan keterampilan yang positif dengan memenuhi 5 kompetensi sosial emosional. Ya, yang mana itu? Yang mana tuh kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan berrelasi dan ya, pengambilan Ya, keputusan yang bertanggung jawab. Apa yang kita pahami dari 5 ini? Dan Kalau kesadaran diri. kalau kesadaran diri itu bahwa kita harus mampu memahami diri, memahami emosi, bagaimana pengaruh perilaku diri kita terhadap suatu kondisi atau dari segala aspek kehidupan. Maksudnya bagaimana kita mengelola diri, emosi kita. Kalau mau manajemen diri, bagaimana kita mengelola emosi kita, bagaimana mengelola perasaan kita untuk Nah, ini kesadaran diri itu ya, mampu memahami diri ya, memahami diri. Dengan tindakan perilakunya, kita kalau manajemen diri, mengelola perasaan, pikirannya. emosi secara efektif dalam situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Mencapai tujuan dan Aspirasi. kalau perilaku yang tidak sesuai dengan manajemen diri itu bagaimana ya? Lawannya dari yang tidak mampu manajemen diri
Bisa tidak mampu kita kuasai. Misalnya pada saat kita emosi, kita tidak bisa bangun gitu emosi kita. Jadi itu artinya kita tidak mampu memanajemen diri. Menurut saya, Jadi menurut anak-anak itu perlu memeriksa ini. perlu sekali. Ada beberapa kasus yang bertentangan dengan ini. Anak-anak pernah melihat ada kasus yang anak-anak itu tidak bisa memanajemen diri. Oh iya, Sekolah. iya. Nah, ada trik yang direncanakan bagaimana kita belajar bisa lucu sama anak-anak. Yang bisa saya ini kalau dalam keadaan itu bagaimana saya bisa membendung emosinya apa? Saya jelaskan langsung ice breaking, menenangkan. Iya. Langsung memberikan permainan. Itu treatmentnya dari ibu dulu. Tapi kalau misalnya di luar dari sekolah itu kan pasti anak-anak harus terlatih juga dengan dirinya ya. Dalam artian apakah kalau ice breaking ini tidak ada di kita, bagaimana dengan anak-anak itu? Dalam artian kalau kondisi-kondisi emosionalnya itu di luar di lingkungan dan dia belum punya skill itu, apakah dengan cukup dengan ice breaking ini anak bisa menyelesaikan masalah? Makanya di pembelajaran harus mungkin diselipkan itu materi-materi iya, bagaimana memanajemen diri. Kira-kira apa ya yang perlu dia pahami sehingga dia bisa memanajemen diri? Pasti kan mindset ya. Iya. Bagaimana meredam emosi. Iya, gitu. Memberikan kayak itu pembelajaran stop. Oh, teknik stop Teknik itu ya. stop. Teknik stop ya. Teknik stop. Diterapkan nantinya. Ya, jadi kapanpun dia bisa terapkan. Dia bukan di sekolah, dia bisa ketika Anda misalnya kita berikan di pembelajaran, ketika Anda mendapatkan seperti ini, coba teknik ini. Ya. Itu kalau dibiasakan nanti biar kita nggak ada juga dia bisa. Beda kalau SD itu Ya, SD nanti harus dalam. ada. Nah, berarti nanti di pembelajaran kita akan dimasukkan teknik stop itu. Insya Allah. Kira-kira bisa diceritakan bagaimana alur kalau teknik stop? Tidak betul bahasa Inggris. Nggak usah pakai bahasa Inggris, bahasa Makassar. Berhenti sejenak, kemudian menarik napas, kemudian Berhenti apa merenung. itu? Ya, Berhenti. maksudnya kalau ada rasa itu timbul kita diam sejenak. Coba saya Bisa, diarahkan. bisa. Anggap Iya. saja saya siswanya, coba saya diarahkan untuk teknik stop. Harus ini kan kita rencanakan pembelajaran tak nanti. Jadi harus lebih tahu. Mungkin begini, Bu, saya dulu berikan teori pada saat kalian ada timbul rasa ini untuk Coba meredamnya. saya ini siswanya. Ya, silakan sekarang diam, Ya. tarik napasnya. Renungkan ada apa yang ada di sekitar Anda. Harus buka lagi. Tidak kuhafal. Harus sebelum 2 kali harus sudah dihafal. Iya. Coba. Berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan. Saya tutup mata nggak ya? Bisa. Ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Selesai dan lanjutkan. Oh, berapa kali saya harus tarik nafas? Cuma sekali. Ini harus berkali-kali nih. Sampai normal. Berarti nanti kalau ngarahkan anak-anak jangan cuma sekali langsung selesai. Sampai normal. Sampai maksudnya bisa mengimbangi mungkin Budi. Terus ngomongnya itu pelan-pelan juga, jangan terlalu cepat. Jadi ini itu Jangan pakai emosi. Salah satu saya kan selama ini di kelas saya itu SBRI kalau kuliah anak-anak kayak kepanasan kecacian tidak konsen Nah, nih. biasanya kalau dulu saya praktekkan biasanya anak-anak sampai tertidur saking dia tenangnya itu. Iya dia menghayal Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, ignore iya. tarik lagi, begitu sampai dia merasa tenang. Coba rasakan aliran darah ini. Teknik stop
Ada juga lagi teknik lain kan, mendengar apa ya, mendengar dan melihat. Mengamati berbagai Ya, perasaan-perasaan yang muncul, ungkapkan Atau- rasa terima tentang 3 hal yang Anda syukuri. Iya. Tuliskan apapun pikiran. Menulis. Ini sebenarnya teknik-teknik untuk membuat anak-anak itu sadar diri. Karena dia sadar, oh dia harus mengenali dirinya. Saya ini lagi emosi. Kalau saya emosi, saya tidak boleh dulu berinteraksi dengan orang. Supaya dia tahu karena itu dia. Itu yang dimaksud kesadaran diri. Jadi ini semua ini praktikkan Ki. Ini apa yang dibilang? Tuliskan apapun pikiran dan perasaan yang muncul saat ini tanpa menilainya. Iya. Ya biasa juga stres itu menulis ya. Ya sakit itu kenapa aja itu sosial emosional. Gimana berbagi skill? Menggambar, membuat coretan atau mewarnai, fokus pada proses bukan hasil akhirnya. Berarti di sini kita nikmati prosesnya. Coba nanti di FPT tak nanti misalkan ada salah satu ini atau mungkin salah duanya kita ambil toh untuk dia melakukan ini apa ini? Fokus pada 3 hal yang dapat Anda lihat dan dengar rasakan. Ya, Ini semua difokuskan perhatian ya satu. misalnya ada 3 benda di sekitar kita. Saya membayangkan ini. Saya akan fokuskan. Jadi di sini saya membayangkan bentuknya ini botol, warnanya apa, teksturnya seperti apa. Jadi saya fokus pada itu. Terus itu berpindah ke benda lain. Nah itu akan melatih itu. Jadi ada nih Ketenangan emosi jiwa, ya, iya. emosi itu bisa pergi jauh. Itu. Ini bisa digunakan nanti tak? Bukan Di untuk PPT. siswa ini, untuk anak-anak juga. Iya. Nah ini apa ini? Mendengarkan atau mainkan alat musik, rasakan bunyi dan suara yang terdengar. Intinya di sini kita fokus. Kalau kita menulis fokus pada apa yang kita tulis, bukan tentang bentuk hurufnya, cantiknya tulisan atau tidak. Tapi kan Kemudian ada menggambar, dia iya. apa? Menuliskan apapun pikiran dan perasaan yang muncul saat Iya. ini. Kamu Misalnya saya, silakan tulis apa perasaan di situ. Dia mau tulis senang. Tak perlu lagi neko-neko senang karena apa tidak usah. Pokoknya senang. satu kata. Jadi akhirnya dia menyadari, ini kan saya senang ya. Terus yang paling menonjol di perasaan dia bingung. Kita tanya dengan cara dia menulis kan. Itu metode-metode untuk membangkitkan itu kesadaran diri anak. Oh hari ini saya sedang senang, hari ini saya sedang sedih. Itu yang dimaksudkan pembelajaran sosial emosional. Jangan kasus kita dulu, penyakit kita dulu, buka buku. Orang masih gosok-gosok parah, buka buku halaman sekian, mana PR-mu? Biar dia tidak bisa masuk. Iya. Apalagi kalau Dia- marah-marah memang makin Iya, masuk. dia tenang. Halaman sekian, pakai ini nanti Yes. jatuh ke tanah. Bisa. Jadi mungkin di antara 5 itu harus ada yang muncul di bahkan Iya, kayak ya untuk teknik-teknik ininya keterampilan berrelasi apa rencana kalian itu nanti berrelasi. ya Memperpanjang hubungan saya dan seperti itu. ya misalnya suruh presentasi kan terus memberikan apresiasi jangan kalau bukan kelompoknya dia tak mau tepuk tangan jadi sering-sering menstimulus anak-anak untuk mengapresiasi teman Saya termasuk keterampilan berrelasi kan bagaimana membuat mereka semangat dan mensupport apalagi menawarkan bantuan apabila membutuhkan. ya misalnya ada yang lagi butuh bantuan kita tidak langsung tunjuk coba tanya dulu ayo ada relawan nggak yang bisa bantu pasti itu adalah stimulan untuk mereka terampil dalam berrelasi Berkomunikasi dengan efektif. Yang biasa ya berkomunikasi itu yang biasa iya bisa membuat gesekan. nah kita memilih apa kan tapi itu pasti dimulai dari kitanya biasa kan guru nggak sadar apa ya kita biasanya memilih katanya yang kurang efektif
Guru biasa juga mungkin. Masa gitu aja nggak Ya, bisa? enteng. Masa gini aja nggak bisa? Nah, itu bahaya tuh. Atau atau aturan gak sih? itu maksudnya baik, Kayak tapi merendahkan murid di apa aturannya? Nggak bisa memilih kalimat lain. Ini memang harus detail kita di sini di sosial emosional. Makanya ini patokannya bagus nih, kita nanti menggunakan di RPP ini gimana kita mau munculkan kan? 1, 2, 3. Kita nanti fokus di mana? Di keterampilan berrelasi atau yang dibutuhkan anak-anak di sini yang mana kira-kira? Manajemen dirinya kah? Kalau kesadaran siswa diri sendiri? dengan manajemen diri. Kesadaran diri. Nanti yang penting. Kesadaran diri kan bisa budaya positif ya, kayak dengan kelas. Ya mana kita mau bikin lagi? Manajemen diri. Apa disebut manajemen diri? Bisa kita coba di RPP dan betul-betul kita laksanakan. Saya tulis di sini ya, manajemen diri dan Kesadaran diri. kesadaran diri itu yang kita mau bikin. 2, morfositas 2. Dia bikinnya nanti. Untuk sementara. Tapi harus direncanakan dari sekarang karena pendampingan berikutnya itu nih. Saya observasi untuk mengajar nih. Ya. Bulan berapa tuh? 1 bulan kemudian. Tapi sebelum pendampingan ya saya harus datang observasi. Karena sisa 1 minggu lagi pembelajaran. Berarti harus kita cepat observasi. Ini Selesaikan cepat kita. yang mana? Kenapa kita mau didatangi? Untuk ini. Ini tanggal 27 itu sudah masuk, 27 November sudah masuk semester. 1 minggu ini. Minggu ini Mesti bikinnya yang lebih cepat RPP diferensiasi yang ada kompetensi sosial emosionalnya dan budaya positifnya di dalam. Kalau konsultasi saya karena saya langsung observasi. Apa tema nih kita mau ambil RPP ini? yang kayak kiri yang makin dia ini adalah baku pare masuk ke desa. Iya. Yang hasil Pendampingan pendampingan individu itu tadi Bu. iya, Februari masih dapat, iya. Bisa di pendampingan 5 sampai 9 Februari. Januari kan masuk di sekolah. Bisa. Semester sebelum depan. PI 4 nah? Sebelum PI 4. P4 itu nanti Februari. Iya cocok di Februari. Masih di Iya. dapat di. Oke, berarti ada persiapan. Oke, kita bisa lanjut ya. Dan sudah jelas dari pembelajarannya nanti sosial emosional, apa harapan Kak nanti setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional? Tentunya menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan murid untuk berkembang secara optimal karena kan dia mampu Berkembang apa nih? secara optimal. Apanya yang mau dikembangkan? Apa nih? Sosial Sosial, sosial. iya, Soft skillnya gitu ya. iya. Pastikan murid yang bagus, tentunya akademiknya pasti menunjang juga. Utamanya yang tidak bilang dia menjadinya kesadaran diri. Nah, kita pindah deh ke masalah lain. Bisa ya? Nah, masalah bakja ini. Nah, apakah ibu telah menerapkan metode bakja untuk merencanakan perubahan pada diri? Perubahan pada diri. Metode bakja. Ambil pelajaran dan mimpi. Jabatan bencana, iya. Sudah ya? Sudah mengambil metode bakja. Nah, setelah melakukan tahapan bakja, apa memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru Umrah? Insya Allah. Sudah. Nah, apa tantangannya yang dihadapi
dalam menerapkan tahapan bakja untuk mencapai visi? Yang pertama dari waktu, yang kemudian yang tahap eksekusi. Karena di tahap eksekusi itu kayaknya membutuhkan betul-betul banyak kerjasama dengan keluarga. Mungkin kita antar membuat kolaborasi dengan teman untuk melakukan eksekusi itu Ini terbatas. tentang waktunya ini bagaimana ini biasanya? Tentang waktunya. Itu kan biasa padat jam, biasa kita mau apa nih, Melaksanakan dan merasa tidak ada waktu. Berarti harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sudah merencanakan, sudah memutuskan untuk melaksanakan, tetapi biasa terkendala dengan waktu. apa artinya solusinya biasanya? Jadi Sebenarnya kalau saya ada tugas seperti itu tetap saya laksanakan, tapi mungkin tidak sesuai nih rencana. jadwal. Maksudnya kan kalau sudah dijadwalkan, Iya. kan tidak apa-apa keluar dari jadwal, karena biasanya kan ada bertepatan. Yang penting yang penting ada di ada sasarannya, no? yang penting tetap saya laksanakan. Berarti waktunya ini yang perlu dipilih baik-baik supaya tidak terbentur ya. Kita hanya merencanakan. Iya, tapi tergantung kemauan Iya, misal kemauan selalu ada. dan eksekutifnya betul-betul konsisten gitu ya. Berarti dalam jangka waktu dekat ini rencana tindak lanjutnya apa ini ke depan dari pengunjungan ini? Kan tadi banyak hal yang mau dilakukan, termasuk bakjanya, termasuk pembelajaran sosial emosionalnya. Berarti dalam RPP-nya nanti dituangkan manajemen diri dan kesadaran diri ya. Terus bakjanya ini waktunya perlu dipikirkan matang-matang supaya terlaksana. Terus tadi keaktifan dalam komunitas belajar itu perlu Dipertanyakan bagaimana. dia ditanyakan kembali dan apa yang sebaiknya dilakukan dan menurut sarannya akan konsisten. Nah, kalau dari tahapan bakja ini tadi masalah waktu ya yang perlu diperbaiki. Iya, misalnya Penentuan waktu. iya. Itu juga di tahap eksekusinya. Kan di tahap eksekusi pasti kita butuh juga kolaborasi dengan teman. Misalnya waktu sudah merencanakan ini, tapi itu biasa berbenturan dengan waktunya teman. Nah, jadi kita juga takut saling mengganggu. Iya. Kalau saya itu yang biar 10 orang ini sih dulu. Daripada tidak melaksanakan. Kalau saya dulu gitu. Jadi memang kalau menunggu semuanya agak sulit. Tiap hari saya dulu cuma berangkat datang. Banyak sih datang, tapi Saya saya biasa biasa iya. itu tahu yang ada kelasnya, kayak iya. PI mas saya itu begitu. Dulu kan semua guru datang. Setelah akhir-akhir ini saya pelajari, oh kayaknya lebih bagus dibuat ini saja sesuai jadwalnya. Jadi tuh hari ini siapa yang datang itu yang pelakunya. Jadi tidak terbentur karena tidak semua ikut kan. Iya. Jadi saya buat tema semester. Oke, jadi kita masuk ke refleksi. Kira-kira apa poin yang menarik yang ingin dilakukan dalam proses pendampingan ini yang mungkin masih diingat dari pembicaraan tadi? Itu tadi yang mengelola sosial emosional siswa pemuda di kelas, seperti tadi tuh yang ibu katakan, menuangkan dalam menulis, menggambar, dengar musik. Saya akan mencoba. Coba ya. Nah, selama ini kan hanya itu saja speaking apa. Iya. Coba yang tadi ya. Misal Kan macam-macam tadi banyak. Iya, banyak. jadi mungkin
pertama dua dipakai, Iya. terus pertemuan berikutnya dan yang lain lagi, tetap karakter itu akan terbangun kan. Saya juga baru menyadarinya dari tadi mana sebenarnya. Saya lihat cuma saya tidak pakai kacamata, tidak tahu apa bacaan. Tapi untuk apa bacaannya Tadi ini? di banyak pak saya bilang mana anunya keyakinan kelas, mungkin nggak sangka dan saya mau lihat ke sana. Kalau saya ada ibu di kelas. Tidak, maksudnya ternyata ada hal yang memang perlu diberi masukan lah, makanya Iya betul itu. Dari kemarin itu saya mau baca tapi enggak apa ini anu dia bilang anu di kapal. Ternyata saya enggak Ternyata dia maksudnya kalau tidak. iya betul betul. Kemarin itu ini kapan kan saya di sini stop. Ini stop ini bisa dibilang apalagi ini tapi saya enggak pakai kacamata di mana apalagi saya kemarin sudah 2 hari saya sakit. Oh kasihan. Tapi saya tunggu begitu biar saya enggak bisa kalau tidak ke sekolah enggak enak. Kemarin saya pergi periksa kolesterolku 227, asam urat 10. Berapa persen? Kalau di bawah 200, asam urat itu 5. Kalau perempuan saya sudah 10. Kemarin Normal yang normal berapa? kalau kolesterol normalnya di bawah 200. Kalau asam urat 5. Tidak mau diselidiki periksa. Kak ini kemarin tegang baru di anu Kak Kudung di sini disuruh ke apa istirahat dan mulai enggak saya kalau bisa dibawa ke kepala aku Bukan aja mandiri. tidak suka ibu tinggal di rumah kalau maksudnya Sudah kebiasaan. iya sakit lagi saya tuh anak sudah diambil begitu tidak suka Sama kasih. Bukan tidak tapi Enggak, rasa lain-lain. tanggung jawab itu terlalu besar. saya tuh biasa aku bilang insya Allah mudah-mudahan sakit anakku. Apalagi poin yang mungkin jadi poin yang menarik. Nah, yang ini yang memang karena memang saya jujur kurang menguasai memang ini materi. Makanya saya sengaja melek, kasih melek di sini supaya kita mau tahu. Iya betul betul betul. Ini sebenarnya iya. Ini supaya nak buka gini. Kalau tidak di pemantik begitu tidak mau nak buka. Iya karena betul merasa- ini saya tidak terlalu ini kemudian di antara materi ini yang kurang kurang saya pahami Saya kurang banyak memang iya. banyak. Perlu waktu lagi. Tapi lebih banyak dulu yang materi apa itu dulu. Anu, fisika ya. Iya lebih banyak. Tidak sebanyak ini dia punya tapi Ya, apalagi poin yang menarik kan? Anu, modul sama tapi banyak modulnya itu di situ. apa dulu? Yang dihajar. Iya banyak tapi mana Tapi iya. mudah dia Mungkin barangkali awal jadi masih banyak semangat. Iya ini aku bilang ini saya bilang sama teman ini materinya bagaimana nih? Ada masukan dari proses pendampingan ini mungkin yang perlu saya perbaiki supaya lebih bagus lagi proses pendampingan. Supaya kita lebih menggali lah seperti tadi. Kalau kita tidak menggali saya lebih dalam saya tidak sampai di materi ini. Tidak pernah lihat. Maksudnya saya Pertahankan itu ya. Iya. Cara-caranya. Iya, bagaimana kita menggali supaya saya bisa fokus nih kasih seandainya tidak kasih begitu. Tidak sampai di sini anakku. Maksudnya apa ini kenapa ada kamu tulis-tulis? Ternyata ada kata-katanya di sini. Iya. Sini apa yang dilakukan? Iya. Ternyata Ternyata ini ayo bisa coba main musik baru dirasakan. Suruh rasakan kan? Iya. Ada satu yang main musik, anak-anak yang lain merasakan mendengarkan. Jadi juga ini juga banyak aktivitas yang dia bisa lakukan. Intinya saya tidak sampai di sini pemahamanku Ibu. Itu kan. Makanya sekarang saya suruh buka mata. Alhamdulillah hari ini udah selesai. Datang-datangan belum ya? Data hari ini. Itu baru sini. Biar kita langsung dulu. Iya. Makan dulu ini. Mau naik di dinas Makan hangat. di atas bisu. Jam 4 tuh kita sedih.